Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Adobe Berbagi Ilmu. Di materi kali ini gue bakal ngejelasin materi mengenai concordance atau yang biasa juga dikenal dengan materi agreement. Nah, materi agreement itu biasanya dibagi menjadi dua, yaitu subject-verb agreement dan juga pronoun antecedent agreement. Nah, di dalam video kali ini gue hanya ngejelasin yang bagian pertama dulu nih, yaitu subject-verb agreement. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan subject-verb agreement ini? Subject-verb agreement itu merupakan persesuaian antara subjek dan juga kata kerjanya dalam hal person dan juga numbernya. Contohnya, gue kasih contoh nih kayak she is a student. Nah, di sini subjeknya kan kita menggunakan she, dia perempuan yang tunggal. Sehingga kata kerjanya atau main verbnya dalam hal ini is, itu juga harus sesuai. Dalam hal ini kita menggunakan to be yang tunggal, yaitu is. Dan karena konteksnya present, maka kita menggunakan to be is dibandingkan to be was. Kemudian contoh yang kedua, they are student. Nah, di sini karena kita menggunakan subjeknya they yang merupakan jamak, maka kenapa di sini kita menggunakan to be yang jamak juga, kita menggunakan are, dan kita sudah tidak menggunakan artikel a lagi karena di sini konteks studentnya itu jamak. Kemudian contoh yang ketiga, my son runs quickly. Nah, kita bandingin aja langsung dengan contoh yang keempat, yaitu my sons run quickly. Bedanya yang mana? Nah, kalau untuk contoh kalimat yang ketiga, itu subjeknya tunggal. Sedangkan untuk kalimat yang keempat, subjeknya itu jamak, sehingga ada perbedaan di konteks kata kerjanya. Di sini untuk subjek orang ketiga tunggal dalam konteks present, wajib kita menambahkan s di belakang simple verb, sehingga run menjadi runs. Sedangkan kalau misalnya subjeknya jamak, itu hanya menggunakan simple verb saja atau verb satu saja dalam konteks present. Inilah yang dinamakan penyesuaian antara subjek dan juga kata kerjanya. Sebenarnya sih subject-verb agreement ini sesimpel ini, cuman ada beberapa expression dan juga ada beberapa kriteria yang bisa membuat kita agak bingung dalam menentukan subjek dan juga verb yang tepat. Nah, submateri-materinya ini telah gue bagi menjadi 8 bagian di dalam materi subject-verb agreement ini, yaitu pertama ada subject separated from the verb, kemudian yang kedua ada nouns that are always singular, kemudian yang ketiga ada nouns that are always plural, yang keempat ada penggunaan a number of dan juga the number of, yang kelima ada penggunaan either dan juga neither, yang keenam gerunds, kemudian ada collective nouns, dan yang terakhir penggunaan there is dan juga there are. Sekarang kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu subject separated from the verb. Nah, kenapa sih ini bisa membuat bingung kita dalam menentukan subjek dan juga verb yang tepat? Karena biasanya dalam satu kalimat antara subjek dan juga kata kerjanya itu dipisahkan oleh sebuah rentetan kata tertentu atau yang biasa disebut dengan frase. Untuk contoh yang pertama, my brothers in the room are playing. Nah, di sini ada kata in the room yang merupakan prepositional phrase yang memisahkan antara subjek dan juga kata kerjanya. Tetapi dalam menentukan kata kerja yang tepat untuk disesuaikan dengan subjek, maka kita abaikan nih kata atau frase yang berada di tengahnya, yaitu kata in the room ini. Sehingga my brothers yang konteksnya jamak, maka kita harus memasangkannya dengan plural verb juga. Sehingga di sini kita menggunakan to be are, karena di sini my brothers itu jamak. Kemudian ada contoh yang kedua, the full details of the story are amazing. Nah, di sini subjeknya adalah the full details. Sehingga di sini kita menggunakan kata kerja atau to be are. Sedangkan kata the story ini, walaupun the story ini tunggal, kelihatannya tunggal, tetapi di sini merupakan prepositional phrase yang menjelaskan subjek the full details, sehingga dalam menentukan kata kerja yang tepat kita harus melihat subjek yang sebenarnya, yaitu the full details. Dalam hal ini konteksnya adalah jamak, sehingga di sini kita menggunakan to be yang jamak juga. Kemudian contoh yang ketiga, the view of these monuments is gorgeous. Nah, di sini kebalikan dari kalimat yang kedua nih. Subjeknya the view itu tunggal, sedangkan prepositional phrase yang menjelaskan subjeknya di sini nih jamak. Tapi yang kita lihat untuk menentukan main verb atau kata kerjanya adalah subjek yang sebenarnya, yaitu kata the view dalam hal ini konteksnya tunggal, sehingga kita menggunakan to be is yang paling tepat. Nah, selain biasanya dipisahkan oleh prepositional phrase, ada juga berbagai ekspresi yang bisa digunakan untuk memisahkan antara subjek dengan kata kerjanya, yaitu seperti kata together with, accompanied by, along with, sama as well as. Contohnya kayak gini nih. My father, together with some friends, has a trip to England for the funeral ceremony.
Nah, kata together with some friends ini cuma penjelas dari subject my father, sehingga dalam menentukan kata kerjanya, kita abaikan saja kata together sampai friends ini. Nah, karena my father di sini tunggal, maka di sini kita menggunakan singular verb juga, sehingga di sini kita memakai has dibandingkan have. Untuk contoh yang kedua, El Chapo, accompanied by his lawyers, arrives in New York. Nah, accompanied by his lawyers, walaupun his lawyers di sini itu konteksnya jamak, tetapi subjek yang sebenarnya adalah El Chapo ini. Nah, dalam hal ini konteksnya tunggal, sehingga kita harus menggunakan singular verb juga, yaitu dalam konteks present, kita menggunakan simple verb yang ditambahkan s di belakangnya, sehingga di sini menggunakan kata arrives. Kemudian untuk materi yang kedua tentang subject verb agreement, yaitu nouns that are always singular. Nah, jadi di dalam bahasa Inggris itu ada beberapa kata yang sering membingungkan kita untuk menentukan apakah dia itu singular atau plural. Tetapi sebenarnya dia dianggap di dalam penyusunan grammar dianggap sebagai tunggal atau singular. Apa aja? Yaitu penggunaan any, kemudian penggunaan no, penggunaan every, dan juga penggunaan some. Nah, apabila keempat kata ini diikuti oleh pertama, dia diikuti oleh singular noun. Contohnya any book, booknya itu tunggal. Atau no book, atau every book, maka dia dianggap singular, sehingga verbnya juga harus yang singular juga. Kemudian, apabila keempat kata ini diikuti oleh kata body, kayak anybody, nobody, everybody, atau somebody, itu juga dianggap singular. Kemudian yang ketiga, apabila ditambahkan one di belakangnya, kayak anyone, no one, everyone, atau someone. Kemudian yang keempat, apabila ditambahkan thing di belakangnya, seperti anything, nothing, everything, dan something. Nah, ekspresi-ekspresi itu semuanya dianggap sebagai singular. Kemudian ada kata each juga. Nah, kata each ini apabila ditambahkan dengan singular noun atau kata benda yang tunggal, dia juga dianggap sebagai singular, sehingga verb yang digunakan juga harus berbentuk singular. Contohnya, somebody was making a statement and someone else wasn't taking it too well. Nah, somebody ini seperti yang kita udah tahu tadi di slide sebelumnya, somebody ini selalu dianggap singular, sehingga di sini kita menggunakan to be yang tunggal juga, sehingga di sini kita menggunakan was dibandingkan were. Kemudian untuk contoh yang kedua, yaitu anyone finds this silence inconvenient. Nah, sebagaimana dalam konteks present sentence, kata kerjanya itu harus ditambahkan s apabila subjeknya itu tunggal atau singular. Kemudian contoh yang ketiga ada everybody has a mother and father. Nah, everybody ini sering membingungkan kan? Biasanya kita anggap ini singular apa plural sih? Nah, seperti yang kita udah tahu tadi, kalau kata every ditambahkan body itu selalu dianggap singular. Sehingga di sini kata kerjanya kita menggunakan has. Kemudian yang keempat ada nothing is so necessary for a young man as the society of clever women. Nah, nothing juga dianggap sebagai singular, sehingga kita menggunakan kata kerja atau to be is di sini. Kemudian contoh yang kelima, each book was written with a pen or a brush. Nah, di sini ada kata each, kemudian diikuti dengan kata benda yang singular, dalam hal ini book, maka dia harus menggunakan singular verb juga, sehingga di sini kita menggunakan was written, kita menggunakan to be was. Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga tentang subject verb agreement, yaitu nouns that are always plural. Kebalikan yang tadi, ada juga beberapa kata yang sebenarnya dia selalu menempati posisi sebagai kata benda yang jamak. Contohnya nih, ada skissers, shorts, pants, jeans, tongs, trousers, eyeglasses, flyers, dan tweezers. Nah, contohnya dalam kalimat, your skissers are dull. Nah, walaupun yang dimaksud guntingnya kamu ini cuma ada satu, tetapi dalam konteks bahasa Inggris, skissers ini selalu dianggap jamak, sehingga kita harus menggunakan to be are. Kemudian contoh yang kedua, my jeans are in the drawer. Nah, kata jeans ini juga harus selalu dianggap plural, sehingga kita harus menggunakan plural verb juga, sehingga di sini menggunakan to be are. Nah, kalau misalnya kata-kata yang selalu plural ini kita ingin menjadikannya sebagai tunggal, kita harus menambahkan kata a pair of di depannya. Contohnya kayak a pair of skissers is dull. Nah, apabila ada kata a pair of di depan kata-kata yang selalu dianggap jamak ini, maka kata-kata tersebut bisa menggunakan singular verb. Contoh berikutnya ada a pair of pants is in the drawer. Barulah kita menggunakan to be yang tunggal, kita menggunakan is. Tapi kalau dia berdiri sendiri, dia harus dianggap sebagai plural noun. Kemudian contoh berikutnya penggunaan a number of dan the number of.
Nah, sebenarnya video ini udah gue buat sebelumnya, makanya kalau misalnya kalian ingin tahu mengenai penggunaan a number of dan number of, kalian bisa langsung ke link yang ada di bawah sini. Nanti gue taruh linknya di description box yang ada di bawah, atau kalian bisa langsung klik link yang ada di sebelah kanan atas ini. Jadi kita skip aja pembahasan mengenai number of dan juga the number of. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan either dan neither. Dan sebenarnya either dan neither ini sama dengan pembahasan sebelumnya tentang a number of sama the number of. Gue juga udah pernah jelasin materinya di elliptical construction. Kalau misalnya kalian belum nonton, kalian juga bisa lihat linknya ada di description box yang ada di bawah, atau kalian bisa klik link yang ada di sebelah kanan atas ini. Tapi di sini penggunaan either dan neither-nya berbeda, jadi gue tambahin nih penjelasan mengenai either dan neither. Nah, kalau biasanya either dan neither itu kan selalu ada pasangannya, di mana either itu dipasangkan dengan or, kalau neither itu dipasangkan dengan nor. Kalau misalnya either dan neither penggunaannya tidak menggunakan or ataupun nor, maka either dan neither ini selalu dianggap tunggal atau singular. Contohnya seperti ini. If either of you takes a vacation now, we will not be able to finish the work. Nah, kata either ini berdiri sendiri, kemudian langsung diikuti oleh kata benda, dan tanpa diikuti oleh or, maka dia selalu dianggap tunggal, sehingga di sini kita menggunakan singular verb juga. Kata tag-nya ditambahkan s yang menandakan bahwa dia merupakan subjek yang tunggal dalam konteks yang present. Kemudian contoh yang kedua ada neither of them was looking for a mate. Nah, walaupun di sini kata them itu jamak, tetapi karena kita menggunakan neither di depannya, maka dia dianggap sebagai singular. Sehingga di sini kita menggunakan to be was dibandingkan to be were. Jadi ingat penggunaan either dan neither tanpa penggunaan or maupun nor, dia selalu dianggap singular. Kemudian contoh berikutnya, berbeda dengan yang tadi apabila neither ini dan juga either dilengkapi dengan or dan juga nor, itu kita melihat subjek yang keduanya. Bagaimana? Kayak contoh yang ini, neither Sarah nor Peter was to blame for the mistake. Nah, di sini kita melihat subjek setelah kata nor, yaitu subjek yang kedua. Kan setelah kata neither, ada subjek yang pertama, Sarah, kemudian nor, kemudian diikuti oleh subjek yang kedua. Penentuan kata kerjanya atau main verb-nya di sini adalah berdasarkan subjek yang kedua, yaitu Peter. Nah, karena di sini Peter tunggal, maka di sini kita menggunakan was. Beda halnya dengan kalimat yang kedua, neither Sarah nor her friends. Nah, di sini setelah kata nor itu subjeknya jamak, sehingga di sini kita menggunakan to be yang jamak. Kemudian untuk contoh penggunaan either sama dengan neither, di sini ada either mom or dad was coming to pick you up. Di sini kita melihat subjek yang kedua atau setelah kata or. Di sini ada dad yang merupakan subjek yang tunggal, sehingga kita menggunakan to be was. Sedangkan untuk kalimat yang kedua, either mom or our cousins di sini konteksnya plural, sehingga dalam menentukan kata kerjanya kita mengikuti subjek yang kedua ini, yaitu our cousins, sehingga di sini to be-nya kita menggunakan kata were. Kita lanjut ke materi berikutnya mengenai subject verb agreement, yaitu materi tentang gerunds. Nah, bagi kalian yang belum mengerti gerund itu apa, kalian bisa langsung ke materi yang gue udah buat khusus mengenai gerund dan juga infinitive. Kalian bisa langsung ke link yang ada di description box yang ada di bawah, lagi dan lagi. Dan kalian juga bisa langsung klik link yang ada di sebelah kanan atas sini. Nah, intinya gerund itu merupakan kata kerja yang dibendakan dan bentuknya itu verb ing. Nah, sebagaimana kata benda itu kan bisa menempati posisi subjek dan juga posisi objek. Nah, dalam hal subject verb agreement ini, gerund di sini menempati posisi subjek. Kalau gerund menempati posisi subjek, maka dia dianggap selalu tunggal atau singular. Sehingga contoh kalimatnya seperti swimming in the ocean has been Sharon's passion since she was 5 years old. Nah, swimming ini subjeknya, sehingga kita menggunakan kata kerjanya juga harus yang singular verb. Sehingga di sini kita pakai has, bukan have. Kemudian contoh yang kedua, reading helps you learn English. Nah, karena di sini kita pakai gerund sebagai subjeknya, karena dia dianggap selalu singular, sehingga di sini kita pakai singular verb juga dalam konteks present. Untuk subjek yang singular, kata kerjanya ditambahkan s di belakangnya menjadi helps. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan mengenai subject verb agreement, gue mau kalian like dulu video ini. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk tinggalin komentar kalian apabila kalian udah selesai nonton video pembahasan mengenai concordance ini.
Nah, sekarang kita akan masuk ke submateri mengenai subject verb agreement yang ketujuh. Ternyata kita udah sampai ke yang ketujuh dari 8, yaitu mengenai collective nouns. Nah, ada beberapa kata di dalam bahasa Inggris yang mengindikasikan sejumlah orang ataupun sejumlah hewan atau sejumlah benda. Tetapi, karena mereka merupakan satu kesatuan, maka mereka itu selalu dianggap tunggal. Contohnya kayak congress, family, group, committee, class, organization, atau team. Nah, di sini kan kita tahu kalau misalnya ini keluarga itu kan terdiri dari lebih dari satu orang. Tetapi karena dia merupakan satu kesatuan, maka collective nouns ini selalu dianggap singular atau tunggal, sehingga kata kerja yang digunakan juga harus berbentuk singular. Contohnya lagi ada army, club, crowd, government, jury, majority, minority, atau public. Contoh kalimatnya, the crowd was wild in excitement as the band came on the stage. Nah, kata crowd ini karena selalu dianggap tunggal, sehingga di sini kita pakai to be was yang juga tunggal. Selanjutnya contoh yang kedua, the government has been slow to react to the crisis. Nah, the government ini walaupun kita tahu orang-orang dalam pemerintahan itu banyak, tetapi dia merupakan satu kesatuan, sehingga dia dianggap tunggal atau singular, sehingga di sini kita menggunakan has. Kita menggunakan kata kerja yang tunggal juga. Our team is as harnessed and ready to go. Kata our team, kita tahu kalau tim itu ada banyak orang di dalamnya. Nah, lagi-lagi karena dia merupakan collective nouns, dia dianggap sebagai kata benda yang tunggal atau singular, sehingga kita pakai to be-nya is. Tetapi untuk kata majority, penggunaannya, apabila kata majority itu berdiri sendiri, maka dia dianggap singular. Seperti contoh kalimat yang pertama ini, yaitu the majority supports the policy. Tapi apabila the majority ini diikuti oleh plural nouns, contohnya adalah the majority of the voters support the policy. Jadi, di sini the majority of plural noun-nya itu dianggap sebagai plural. Sehingga kata kerjanya pun harus digunakan yang dalam bentuk plural verb. Nah, selain contoh collective nouns yang tadi, gue juga ada beberapa contoh lain tentang collective nouns, yaitu collective nouns dalam hal orang, hewan, dan juga benda, seperti yang gue dapetin di internet kayak gini nih. Nah, kalau kalian misalnya nemu kata-kata seperti di bawah ini, kayak a band of, a cast of, a stack of, walaupun dia diikuti oleh kata benda yang jamak, maka dia tetap dianggap sebagai singular noun. Begitu pula dalam hal hewan, kayak a colony of gulls, kemudian a bird of hens, a flock of birds. Walaupun kata benda setelah kata of-nya itu jamak, tetapi dia dianggap sebagai satu kesatuan, yaitu sebuah koloni, sehingga dia dianggap tunggal. Kemudian dalam hal benda kayak a batch of cakes, a bottle of milk, a bowl of rice, dia tetap dianggap singular, sehingga harus menggunakan singular verb juga. Contohnya kayak a flock of turkeys is being attacked by dogs. Walaupun di sini kata turkeys-nya itu jamak, tetapi karena di sini ada kata a flock of, sehingga satu kesatuan a flock of turkeys itu merupakan collective nouns yang harus menggunakan kata kerja yang singular juga. Sehingga to be-nya kita harus menggunakan is yang singular. Kemudian, collective nouns ini bisa juga digunakan untuk mengindikasikan waktu, uang, dan juga jarak. Nah, kalau dalam mengindikasikan waktu, uang, dan juga jarak, collective nouns ini juga harus dianggap singular. Walaupun memang jumlah uang, jumlah waktu, dan juga jumlah jaraknya itu banyak. Contohnya nih kayak gini, $55 is too much to pay for a pair of shoes. Nah, $55 ini kan uangnya tuh lebih dari satu. Tetapi dia dianggap satu kesatuan jumlah uang, sehingga di sini dia dianggap singular juga. Jadi, to be yang kita gunakan atau kata kerja yang digunakan itu juga harus singular verb. Maka di sini kita pakai is. Contoh yang kedua kayak 90 minutes isn't enough time to finish this test. 90 minutes kan lebih dari satu nih. Tapi karena dia merupakan satu kesatuan waktu, dia dianggap singular juga. Makanya di sini juga kita pakai to be is. Kemudian ada 5 kilometers is too much to run in one day. Nah, 5 kilometers ini juga lebih dari satu. Tapi karena dia satu kesatuan jarak, dia juga dianggap singular. Kemudian kita masuk ke submateri subject verb agreement yang terakhir, yaitu penggunaan there is dan there are. Sebenarnya ini sudah sangat umum atau sudah sangat sering kita dapatkan di dalam bacaan dalam bahasa Inggris, di mana kalau there is pasti penggunaannya untuk yang singular subject. Contohnya kayak there is no way I could know it. Nah, dalam penggunaan there is dan there are ini, yang unik adalah subjeknya itu berada di belakang kata kerjanya. Jadi subjeknya di sini adalah no way. Jadi to be-nya dulu atau kata kerjanya dulu baru subjeknya.
Dan subjek sama kata kerjanya juga harus sesuai. Nah, kalau ada kata no, kemudian diikuti oleh singular noun, maka dia juga harus menggunakan kata kerja yang singular juga. Maka di sini kita menggunakan there is. Jadi there is plus singular noun. Sama halnya juga dengan there are. Kalau there are, maka dia harus selalu diikuti oleh plural subject. Contohnya kayak there are 3 chairs in the classroom. Jadi yang menjadi subjeknya adalah 3 chairs ini. Subjeknya ada di belakang kata kerjanya. Jadi kata kerjanya adalah are yang ada di depan sini. Jadi harus sesuai. Kalau di sini pakai there are, maka di belakangnya harus pakai subjek yang plural juga. Nah, ini juga berlaku kalau misalnya there is sama there are ini berada di dalam konteks past maupun perfect. Jadi, walaupun kita pakai there was maupun there has been, itu juga harus diikuti oleh singular object. Contohnya kayak there was a spider in the bed. Atau there has been no further question. Atau contohnya kayak there were dan there have been, itu pasti selalu diikuti oleh plural subject. Contohnya kayak there were 2 cats in the room. Atau there have been a number of unfortunate incidents. Nah, di sini ada kata a number of juga nih. Ingat, kalau a number of diikuti oleh plural nouns, dia dianggap sebagai satu kesatuan plural noun. Beda halnya dengan the number of. Nah, sekarang kita udah selesai nih pembahasan mengenai subject verb agreement. Seperti biasa, kita akan bahas soal-soal dari materi yang telah kita bahas tadi. Untuk soal yang pertama nih, ada a pack of wild dogs, bla bla bla, all the dogs away. Ini baru aja kita bahas, ini mengenai collective nouns, benar banget. Jadi kita perhatikan di sini, walaupun dogs di sini dalam bentuk jamak atau plural, tapi di sini ada kata a pack of. Sehingga a pack of wild dogs itu merupakan satu kesatuan collective nouns yang dianggap singular atau tunggal. Sehingga kata kerjanya juga harus berbentuk singular. Nah, sekarang kita coret dulu nih yang salah. Option alpha, frightening. Kalau kita ingin menggunakan verb ing sebagai main verb, dia harus selalu diawali dengan to be. Ingat materi tenses. Sehingga kalau dia berdiri sendiri, tanpa ada to be di depannya, maka dia tidak mungkin menjadi kata kerja atau main verb. Sehingga option alpha udah pasti salah. Selanjutnya, kita lihat option yang salah lagi nih, yang mana? Yaitu option Charlie, have frightening. Nah, kalau kita menggunakan have, kemudian verb ing, dalam konteks perfect continuous, itu harus ditengahi oleh kata been. Sehingga option Charlie juga salah dalam hal tensesnya. Kemudian sisa option B sama D. Bedanya apa? Untuk option B, dia pakai has frightened. Kemudian dia have frightened. Kedua-duanya itu sama-sama konteks tenses yang perfect. Bedanya, satunya pakai has, satunya pakai have. Nah, berarti karena a pack of wild dogs di sini merupakan collective nouns yang selalu dianggap singular, maka main verb-nya atau kata kerjanya juga harus berbentuk singular. Berarti yang paling tepat adalah menggunakan has, yaitu has frightened all the dogs away. Kemudian kita masuk contoh soal yang kedua. There blah 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 some people at the meeting last night. Nah, kita lihat subjeknya. Subjeknya yang mana? Subjeknya itu adalah some people. Some people ini konteksnya jamak. Kalau konteksnya jamak, ada kata there, berarti kita menggunakan to be yang jamak juga. Berarti pilihannya antara were dan are. Kita lihat petunjuknya lagi, ada kata last night. Berarti konteks kalimatnya ini dalam konteks past atau masa lampau. Berarti yang paling tepat kita pakai to be were. Jadi option paling tepat adalah Charlie. There were some people at the meeting last night. Kemudian kita masuk ke contoh soal berikutnya. Neither Karina nor Firsa bla 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 to the party tonight. Ini ada penggunaan neither nih di sini. Gimana kalau penggunaan neither? Ya, seperti yang kita bahas sebelumnya tadi, kalau ada kata neither, kemudian ada kata nor, maka kata kerjanya itu harus disesuaikan dengan subjek yang kedua, alias subjek setelah kata nornya. Setelah kata nor ada kata Firza. Firza ini tunggal apa jamak? Firza ini tunggal, sehingga kata kerjanya juga harus tunggal. Kita lihat nih, option alpha, going. Ini sama dengan soal yang sebelumnya. Kata going sebagai main verb tidak mungkin berdiri sendiri tanpa ada to be, sehingga option alpha salah ya. Kemudian option bravo, is going. Benar nggak? Benar ya, nggak ada yang salah dengan option B, is going. Berarti yang paling tepat adalah bravo. Ada kata is to be, kemudian diikuti oleh verb ing. Karena Firza itu tunggal, maka dia di sini pakai to be is. Tapi kita lihat dulu nih, option Charlie sama Delta. Go, benar nggak? Setelah kata Firza,
kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk pertama go. Salah juga. Kenapa? Karena Firsa ini orang ketiga tunggal. Kalau misalnya kita pakai simple verb, maka simple verb itu harus diakhiri dengan S. Jadi makanya kalau kita pakai go, kita harus pakai goes di situ. Kemudian D, itu udah pasti salah juga, karena we're going. Sedangkan were itu untuk subjek yang jamak, berarti yang paling tepat adalah bravo. Kemudian untuk soal yang ketiga, soal ini gue ambil dari soal SIMAK UI untuk S2 pasca sarjana, yaitu according to the report, livestock feed in Canada, bla bla bla, approximately 80% of the annual unexported corn and soybean harvest. Nah, kalian nggak usah perhatiin kata yang di depan nih, according to the report itu nggak usah diperhatiin, kita langsung cari subjeknya yang mana. Subjeknya adalah livestock feed, yaitu pakan ternak. Kemudian in Canada, seperti yang gue jelasin di submateri yang pertama mengenai subject verb agreement, itu merupakan prepositional phrase. Jadi dia merupakan penghalang antara subjek dan kata kerjanya. Berarti subjeknya adalah livestock feed, kemudian kita cari langsung main verb yang sesuai. Karena di sini livestock feed itu singular, maka kita harus mencari kata kerja yang tepat. Untuk option yang pertama, is included, itu konteksnya pasif, sedangkan konteks kalimat dalam soal ini konteksnya aktif, sehingga option alpha salah. Kemudian option B, includes, bener nggak? Bener ya, karena livestock feed di sini singular, dia diikuti juga oleh kata kerja yang singular, yaitu kata kerjanya atau simple verb itu ditambahkan S, karena di sini dalam konteks present. Tapi kita lihat dulu option C. Ada C, it include. Dia ada subjek lagi, ada subjek it lagi. Padahal di sini udah ada subjeknya livestock feed, berarti option Charlie juga salah. Kemudian option delta juga salah, karena ada verb ing yang digunakan sebagai main verb itu harus diawali dengan to be terlebih dahulu. Berarti yang paling tepat jawabannya adalah option bravo, includes. Kemudian kita lanjut soal berikutnya. Ini merupakan soal SPMBPKN STAN tahun 2017. Nomor 129, yaitu Daniel, accompanied by her parents, bla bla bla, going to attend his college graduation ceremony. Nah, ini ada di materi subject verb agreement di bagian subject separated from the verb. Ada kata accompanied by. Jadi kata accompanied by sampai koma itu kita abaikan saja. Jadi di sini subjeknya Daniel, kita langsung lihat to be yang sesuai yang mana, karena Daniel ini tunggal, maka pilihannya berarti antara is sama was. Nah, kira-kira di sini ada keterangan nggak kalau misalnya kalimatnya itu dalam konteks past? Nah, karena nggak ada, maka otomatis kita simpulkan bahwa kalimat ini dalam konteks present. Berarti yang paling tepat adalah is, yaitu is going to attend his college graduation ceremony. Kemudian untuk soal yang berikutnya, ini gue ambil juga dari SPMBPKN STAN tahun 2017, bedanya ini di soal error recognition nomor 158. Neither of those migrants have the permit needed to live in this city. Nah, di sini ada kata neither. Neither ada nor-nya nggak? Nggak ada. Ingat, kalau neither berdiri sendiri nggak ada nor yang mengikuti, maka dia dianggap selalu singular, sehingga kata kerjanya juga harus selalu singular. Walaupun misalnya nih, dia diikuti oleh kata benda yang jamak nih di sini. Ada kata those migrants di sini. Tapi karena dia berdiri sendiri tanpa nor, maka dia selalu singular. Nah, kita lihat yang salah yang mana? Yang salah adalah have. Harusnya karena neither di sini penggunaannya selalu singular, maka di sini harusnya yang paling tepat menggunakan kata has. Nah, itu aja materi pembahasan mengenai concordance agreement, khususnya di bagian subject verb agreement kali ini. Semoga kalian bisa mengerti materi yang gue bawain di video kali ini. Jangan lupa untuk like video ini kalau misalnya kalian suka. Dan jangan lupa juga untuk share video ini kalau memang kalian anggap video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk tinggalin komentar kalian terkait video ini di kolom komentar di bawah. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe ke channel Update Berbagai Ilmu. Sampai jumpa di video materi yang berikutnya. Gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.